Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat potongan. Kita mulai dari potongan A terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum kita membuat potongan, kita harus melihat arah potongannya terlebih dahulu, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat potongan pada gambar pos jaga. Oke, untuk potongan sendiri kita mulai dari potongan A. Sebelum kita membuat potongan, kita harus melihat dulu arah potongan dari denah yang kita buat. Nah, di sini karena arah potongannya menghadap atas, kita tidak perlu merotasi atau mirror gambar denahnya. Langsung saja kita copy ke area kerja. Oke. Setelah itu kita akan membawa contohnya seperti biasa ke dalam AutoCAD. Oke. Sini kita mulai dari potongan A. Kita screenshot. Dan kita paste di gambar kerja. Scale. Sudah, kita akan membuat dindingnya terlebih dahulu, dinding yang terpotong oleh garis potong A. Jadi kita memakai bantuan garis as, kita ketik XL lalu V. Oke. Yang terpotong ada 3 dinding, maka asnya kita select. Oke. Jika sudah, kita akan membuat dari bawah, yaitu fondasi terlebih dahulu, karena di video sebelumnya kita sudah membuat detail fondasi. Kita tinggal copy gambarnya saja di sini, itu kita copy. Nah, setelah itu kita akan copy dinding blok. Disinilah kemudahan dari membuat dinding blok. Kita tidak perlu membuat dindingnya dari awal. Nah, karena pada contoh tidak dibuat untuk arsiran truss ram, yaitu dinding terluar, sebagai pembelajaran kita akan membuat dinding truss ram sekitar 30-50 cm di dinding terluar. Oke. Kita langsung saja copy untuk arsiran dinding truss ram. Oke, dinding truss ram biasanya hanya ada di sisi terluar yang terpapar suhu ekstrem ataupun air dan udara, karena rawan kelembapan dan air akan masuk dan meresap ke dalam dinding. Oke, sini kita buat 400. Nah, di sini sebenarnya itu adalah dinding kamar mandi, yaitu untuk arsirannya itu setinggi dari keramik, dinding keramiknya ini. Tapi karena nanti ini tidak terlihat dan dinding keramiknya ini tingginya kita lihat di gambar. Di sini karena tidak disebutkan, secara umum itu tingginya sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Gitu. Maka karena di sini nanti terpotong oleh pintu, maka akan tidak terlihat. Sini kita buat saja sama seperti yang keluar, yaitu 400. Nah, itu kita move. Untuk bagian dalam tidak perlu memakai dinding arsiran karena tidak terpapar cuaca luar. Oke, setelah itu kita akan membuat spesinya.
kita mulai dari lantai 00. Oke, di lantai 00, karena kita tidak mempunyai acuan, kita dari yang terlendah terlebih dahulu supaya tidak menabrak pondasinya. Nah, di sini kita mulai dari kamar mandinya terlebih dahulu. Kita buat layer baru, yaitu garis potong A. Warnanya bisa disesuaikan. Nah, untuk ketebalan garisnya menggunakan 0,05. Oke. Kita mulai dari toilet, kita offset 10 cm untuk keramik, kita offset lagi 40 atau 4 cm untuk spesi, 70 atau 7 cm untuk pasir atau rabat beton, dan 15 cm untuk pasir uruk. Oke, seperti ini bisa teman-teman trim. Oke. Setelah itu kita lihat elevasi dari toilet dan ruang istirahat. Ini ada perbedaan elevasi 30 cm. Nah, sedangkan untuk dicontoh itu tidak menunjukkan elevasi yang benar, sehingga kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita gambar di denah. Nah, mengapa di sini saya katakan kurang tepat? Jika teman-teman lihat di gambar ini, toiletnya berada di luar, sedangkan untuk garisnya ada satu, dan ketinggian toilet ini seharusnya memang lebih rendah dari rabat beton, sehingga air dari toilet tidak keluar ke rabat beton yang terluar. Maka untuk gambar di sini ini tidak tepat, karena elevasi di sini seharusnya min 25 dan sini min 30, sehingga ini seharusnya berada lebih rendah dari selasar yang ada di luar, sehingga air kamar mandi tidak keluar ke selasar. Kecuali di sini ada dua garis. Nah, ini lebih tinggi itu tidak apa-apa, sehingga airnya tidak keluar. Oke. Seperti ini kita copy ke sini terlebih dahulu ke ini, lalu kita move sejauh 300. Oke, seperti ini. Lalu bisa teman-teman masukkan rumus EX. Ya, sudah seperti ini, maka untuk bagian lantainya sudah jadi. Kita akan membuat untuk selasarnya. Untuk selasar kita taruh ke layer as lagi, XL, V. Oke, di sini untuk batas terluar selasar seperti ini. Oke, lalu ini kita copy atau kita buat line di sini, lalu kita move ke atas 50. Oke, menyesuaikan elevasi dari selasarnya itu. Nah, di sini teman-teman tinggal buat polyline. Oke, di sini tidak ada ketentuan tinggi dari selokannya, maka kita bisa buat kira-kira atau ukuran secara umum. Nah, di sini 25, di sini 60, berarti ada turun sekitar 35 cm, dan ke bawah kita anggap saja 30 atau 25. Oke, kita anggap 25. Oke, maka ini 700. Oke, nah di sini masih terlalu tinggi, maka
disesuaikan lagi. Oke. Jika kita lihat di contoh ini, kesini itu 60, sedangkan ini 25. Seharusnya ini ke bawah itu jaraknya tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, sebelum teman-teman gambar, perlu diperhatikan kembali ukuran setiap apa yang kalian gambar. Sini kita buat line. Nah, ke bawah kita mulai dari sini saja. Line. Kita buat menggunakan bantuan X-line. Kita copy ke bawah 250. Nah, setelah lantainya sudah jadi, kita akan membuat untuk selasarnya. Kita menggunakan bantuan as lagi, XL, V, sini untuk batas terluar selasar. Nah, di sini, di sini, dan di sini. Oke. Ini bisa kita hapus. Oke. Satu untuk XL horizontal. Oke. Kita lihat elevasinya dari 00 turun 25 cm. Copy ke bawah 250, lalu ke bawah lagi 600. Oke. Sudah, lalu kita buat line sini, lalu ke bawah 700. Oke, ke atas ke 600, lalu sini 600. Oke. Ini adalah untuk bagian selokannya. Ini bisa teman-teman join pada bagian selokannya, J, enter, lalu offset 100. Oke, seperti ini. Ini kita 75. Berarti 525. Kita Oke, seperti ini. Bisa kita lihat kembali. Di sini ada rabat beton, lalu ada pasir uruk. Oke. Kita offset. Untuk rabat betonnya itu kita lihat di sini. Rabat beton 7 cm. 70, lalu 150. Oke, kita trim. Oke, dan di bagian sini kita buat line. Kita move 70 sini atau 40 dan 10 saja, tidak terlalu tebal. Ini untuk lantai kerja. Oke, kita move 40 dan 50.
line. Jika sudah, kita akan membuat untuk tanah aslinya di sini. Kita buat polyline dulu. Kita offset. Nah, di sini harus ada naik dulu. Nah, untuk polyline-nya itu kita sampai ke ujung supaya kita tidak dua kali gambar. Kita copy semuanya lalu kita mirror. Kopinya berfungsi untuk menyamakan elevasi laser di kanan dan di kiri. Itu kita buat polyline lagi. Kita tik J, enter. Setelah itu kita offset 100. Kita hapus. Oke, kita akan hatch. Oke, layarnya kita ubah ke arsiran. Lalu kita cari untuk yang arsiran earth di sini. Lalu kita bisa perbesar menjadi 50, 25. Oke, angelnya kita bisa ubah 45 seperti ini. Bisa hapus. Oke, sudah seperti ini. Kita akan arsir untuk bagian yang lain. Kita mulai dari keramik. Kita menggunakan arsiran solid. Untuk arsiran itu harus semua objeknya terlihat di layar. Oke. Lalu kita arsir untuk spesinya. Spesi menggunakan arsen. Oke, argon juga tidak apa-apa. Ini jadi 0,3. Oke. Lalu pasir urut menggunakan arsen. Saya menggunakan 0,4 atau 0,5. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan untuk arsiran
beton atau rapat beton yang selokan. Oke, sudah. Lalu yang terakhir kita arsir bagian tanah uruknya menggunakan arsiran ANSI 31. Angle-nya ubah menjadi 45. Oke. Ya sudah, kita lanjutkan naik ke bagian atas. Kita akan membuat elevasinya, kita buat baru tuh grid. Oke, warnanya masih sama. Nah, ini untuk line tab-nya kita ubah menjadi hidden. Jika belum ada, teman-teman bisa load, cari hidden sini, lalu oke. Sini karena saya sebelumnya sudah menampilkan, maka tidak perlu, langsung saja oke. Kita masuk ke grid, lalu kita bisa buat line dari sini ke sini, lalu kita klik kanan properties, saya teman-teman sesuaikan supaya garisnya terlihat. Lalu kita bantuan X line lagi. Oke. Kita akan membuat simbolnya menggunakan bawaan AutoCAD. Kita ketik Ctrl 3 ke annotate, lalu ke struktural, cari yang elevation. Oke. Kita hapus saja. Oke. Oke, kita scale. Oke, lalu kita teks sini. Ini adalah tanah asli. Oke, lalu kita enter. Masukkan elevasinya min 0,6. Layarnya kita ubah nanti saja. Ukurannya bisa disesuaikan. Untuk layer bisa kita ubah ke teks, lalu kita copy ke atas 600. Nah, kita copy lagi, kita lihat di sini naik 2150, lalu naik lagi 3200.
Oke, lalu untuk envelope-nya bisa kita copy saja. Ini. Oke, jika sudah, kita akan membuat detailnya mulai dari bawah naik ke atas. Kita mulai dari profil semennya. Profil semen itu 10 kali 10. Oke, sini kita ubah. Lalu kita arsir solid. Oke. Sudah bisa kita copy. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membuat atapnya. Nah, untuk atap kita buat layer baru. Oke, kita buat line. Untuk atap sendiri teman-teman bisa percepat dan lihat di video cara membuat rangka atap kayu. Nah, jika teman-teman ingin di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail dan saya akan percepat. Nah, khusus untuk bagian tritisan ini kita bisa copy untuk bagian tanpa atasnya, XL, V, sini. Kita bisa meminta bantuan ini. Kita copy, kita lihat. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai bantuan grid as lagi, XL, V. Nah, ini adalah bagian atap terluar. Oke, kita pakai. Oke. Jika sudah, kita masuk ke layer atap lagi. Kita XL. Oke, masukkan sudut 35. Enter. Kita copy.
Masukkan rumus M2P. Taruh tab. Oke, jika sudah, kita akan lanjut membuat atapnya. Ini atap.
Oke, jika sudah seperti ini maka kurang lebih rangka atapnya sudah jadi. Kita akan lanjut membuat pintu dan lain-lainnya. Oke, kita lihat di sini masih kurang untuk bagian pintu dan plafon serta detailnya untuk keterangan-keterangan. Kita mulai untuk woven lightnya terlebih dahulu. Ke layer as, XL, V. Nah, di sini untuk bagian teratasnya itu adalah garis yang di sini. Maka kita akan buat layar pintu dan jendela. Warnanya garisnya tetap 0,0. Oke, pintu dan jendela. Setelah itu kita ukur untuk lebarnya 45 dan untuk jendela lebarnya 600. Nah, di sini kita karena di gambar tidak ada ketentuan, kita menggunakan ukuran secara umum. Itu untuk jendela lebarnya tadi 600, maka kita bisa membuat tingginya 1000 ataupun 1200. Masuk ke layar pintu dan jendela, kita rectangle, klik di atas, kita buat 1200 kali 600 kali 1000. Oke, kita move, kita offset, ini kita offset lagi 50. Kita offset lagi 100. Kita offset lagi sekitar 10. Sudah seperti ini, sudah jadi untuk jendelanya. Tinggal kita arsir bagian jendela menggunakan arsiran edge. Kita menggunakan arsiran yang Oke, jika sudah kita selanjutnya kita arsir, kita masuk ke layar arsiran, lalu kita hatch di roof ini, angle-nya kita ubah 45, kita ubah jadi 5. Sudah, selanjutnya untuk woven light, kita masuk ke pintu jendela, kita rectangle. Nah, di sini 450. Untuk lebarnya kita bisa 400 atau 350. Oke, sini 450 kali 350. Kita move.
sama seperti tadi, contohnya seperti ini. Kita offset 50, offset lagi 70. Nah, karena di sini kita menggunakan yang dua jendela atau dua kaca, maka teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Kita offset masing-masing ke kanan dua, offset 30, ini juga 30. Oke, kita hapus layernya, kita bisa ubah ke furniture. Bagian bawah kita hidden. Oke, ke kanan properties seperti ini. Masih dirasa terlalu tinggi, bisa ke atas. Oke, seperti ini sudah jadi, tinggal kita arsir. Oke, kita klik MA. Setelah itu kita lanjut untuk plafonnya. Oke, untuk plafon ketinggiannya itu di ketinggian 3000. Itu di sini kita copy. Oke. Kita buat line, kita buat layer plafon. Oke. Polyline atau line boleh seperti ini. Kita offset sekitar ketebalan triplek atau ketebalan gypsum itu 9 mili. Itu kita masukkan 9. Lalu kita masukkan 30. Ini untuk bagian penyangganya. Lalu ini untuk bagian yang horizontal. Untuk yang vertikal bisa kita buat rectangle seperti ini. Kita bisa move dulu 9. Kita buat rectangle 30 kali 20. Ini kita bisa move tengah. Ini bisa kita hedge. Kita copy. Untuk jaraknya kita move, kita copy saja sekitar, jika di sini 600 maka di potongan selanjutnya itu 1200. Di sini kita pakai 600, kita AR, kita masukkan 4, lalu jaraknya 600. Bisa kita langsung move. Ini kita copy ke kiri.
copy ke kanan. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat plafon terluar. Sebelumnya kita buat untuk papan displangnya untuk 20 kali 250. Ini kita seperti ini. Lalu bagian plafon bisa kita copy sini, lalu kita trim. Ini masih terlalu besar. Kita buat papan displangnya 200 saja, karena ini hanya untuk pos satpam. Seperti ini. Jika dirasa ini harus sama seperti gambar, kita bisa rotasi saja. Ini lalu kita trim. Dan kita move. Oke, jika sudah, kita akan lanjut membuat pelin lantai. Kita di sini lihat untuk pelin lantainya menggunakan ukuran 30 kali 10. Oke. Di sini ubah ke dinding saja, atau kita buat layer baru, pelin. Cari pelin lantai, buat line, kita move 100, kita buat line, kita move 300. AR kan 6. Ini sudah. Kita akan membuat di dinding dari kamar mandi. Oke. Ini kita bisa hapus. Kita buat line, kita offset, atau kita move 1500. Oke. Nah, di sini kita buat ukuran dinding kamar mandi secara umum. Ukurannya yaitu 25 kali 40. Oke, kita buat rectangle 50 kali 400. Oke, agar tampilannya bagus, kita ubah move M2P. Kita copy.
Ya, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat detailnya. Oke, untuk cara cepatnya kita menggunakan multi leader. Kita setting dulu MLS, enter. Oke, kita ubah dulu menjadi teks MLS, modify by layer, size nya kita ubah 70, size nya kita ubah 70, leadernya ubah jadi 100. Kita oke, set current, close. Kita coba di bagian atap terlebih dahulu. Sini teksnya masih terlalu kecil, kita bisa ubah. Ini modify text height-nya kita ubah menjadi 50, set current, close. Oke, selanjutnya nah di sini gambarnya menggunakan baja ringan, tapi kita di sini menggunakan kayu. Kita sesuaikan. Oke, jika sudah, sebenarnya untuk rangka atap tidak cukup hanya ini, ada sambungan-sambungan yang perlu kita buat. Tapi karena di sini bentangnya kecil, kita tidak membuat sambungan, kita hanya membuat perkuatan saja. Sini bisa kita buat perkuatannya. Itu bisa 15 kali 135.
Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa percepat kembali untuk membuat elevasi dan keterangan dari penutup lantainya. Oke, jika sudah seperti ini, maka untuk seluruh keterangannya sudah selesai. Kita tinggal menambahkan untuk grid, dimensi, serta keterangan angka, keterangan gambarnya. Sini kita menggunakan line. Oke, jika sudah seperti ini untuk potongannya sudah selesai, kita bisa lanjutkan untuk membuat potongan BB di video berikutnya.